Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 7 yang berjudul Kas dan Piutang. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang uang tunai. Uang tunai adalah aset paling liquid, artinya paling mudah digunakan untuk transaksi atau pembayaran kewajiban. Kas juga disebut alat tukar standar karena dapat diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, kas menjadi dasar pengukuran nilai semua aset lainnya dan termasuk dalam aset lancar karena bisa digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh uang tunai tidak hanya uang kertas atau koin yang kita pegang sehari-hari, tetapi juga termasuk dana yang disimpan di bank seperti rekening tabungan, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, serta wesel bank. Jadi, semua bentuk dana yang mudah diakses dan digunakan secara langsung bisa dikategorikan sebagai uang tunai. Next. Dalam laporan keuangan, kas biasanya dilaporkan bersama dengan setara kas. Mengapa demikian? Karena setara kas memiliki tingkat likuiditas yang hampir sama dengan kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Syaratnya ada dua. Pertama, mudah dikonversi menjadi uang tunai. Kedua, memiliki jangka waktu jatuh tempo yang sangat pendek, biasanya kurang dari 3 bulan, sehingga risikonya terhadap perubahan nilainya sangat kecil. Contoh dari setara kas antara lain obligasi pemerintah jangka pendek, surat berharga komersial, dan reksadana pasar uang. Instrumen-instrumen ini nilainya stabil dan dapat segera dicairkan sehingga dianggap setara dengan kas. Next. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang uang tunai terbatas. Dalam praktiknya, perusahaan tidak selalu bisa menggunakan seluruh uang kasnya untuk kebutuhan umum. Ada sebagian kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Nah, uang tunai seperti ini disebut uang tunai terbatas. Biasanya, perusahaan akan memisahkan uang tunai terbatas dari uang tunai biasa agar lebih mudah dilaporkan dan dipantau penggunaannya. Contoh pembatasannya antara lain, yang pertama, untuk perluasan pabrik, yang kedua, untuk pelunasan utang jangka pendek, dan yang ketiga, untuk saldo kompensasi, yaitu dana yang harus disimpan di bank sebagai jaminan atau syarat kredit. Jadi, intinya uang tunai terbatas tidak bisa digunakan secara bebas karena telah ditetapkan untuk tujuan tertentu. Next. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bank overdraft atau cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek melebihi saldo kas yang ada di rekeningnya. Jadi bisa dikatakan perusahaan menarik lebih banyak uang daripada yang tersedia di rekening bank. Secara umum, bank overdraft ini dilaporkan sebagai kewajiban lancar karena menunjukkan bahwa perusahaan berutang kepada bank untuk sementara waktu. Namun, dalam beberapa kasus, bank overdraft dianggap sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat segera dilunasi dan merupakan bagian dari pengelolaan kas normal perusahaan. Contohnya, jika perusahaan memiliki beberapa rekening di bank yang sama dan ada mekanisme otomatis untuk menyeimbangkan saldo antar rekening. Jadi, bank overdraft bisa dianggap utang jangka pendek, tapi kadang juga bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari kas tergantung pada sifat penggunaannya. Next. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian piutang atau receivables.
Piutang adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Dengan kata lain, piutang timbul karena perusahaan sudah memberikan barang atau jasa, tetapi pembayarannya belum diterima. Secara umum, piutang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu account receivable dan notes receivable. Account receivable adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang atau jasa yang telah dijual. Ini sifatnya tidak ditulis secara formal dan biasanya jangka pendek. Sedangkan notes receivable yaitu janji tertulis dari pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Biasanya ini berbentuk wesel atau promise dan sifatnya lebih formal. Jadi perbedaan utamanya ada pada bentuk perjanjiannya. Kalau account receivable hanya janji lisan, sedangkan notes receivable berupa perjanjian tertulis. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang piutang non-perdagangan atau non-trade receivable. Kalau tadi kita sudah bahas piutang usaha yang muncul karena penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, maka piutang non-perdagangan ini berbeda. Piutang non-perdagangan tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan, melainkan dari transaksi lain di luar penjualan. Beberapa contohnya antara lain yang pertama, kemajuan bagi pejabat dan karyawan. Misalnya pinjaman sementara yang harus dikembalikan. Yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan jika perusahaan induk memberikan pendanaan awal. Yang ketiga, deposit untuk menutup potensi kerusakan atau kerugian, contohnya saat menyewa tempat. Yang keempat, deposit sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, misalnya jaminan kontrak proyek. Yang kelima, dividen dan bunga yang diterima yang masih menjadi hak perusahaan tetapi belum dibayar. Yang keenam, klaim terhadap pihak lain seperti klaim asuransi, pengembalian pajak, atau kompensasi dari pelanggan atas barang yang rusak atau hilang. Jadi intinya, piutang non-perdagangan timbul dari aktivitas di luar kegiatan utama perusahaan, tapi tetap termasuk aset karena di masa depan akan menghasilkan penerimaan kas. Next. Selanjutnya adalah recognition of account receivable. Sekarang kita masuk ke topik pengakuan piutang usaha. Piutang usaha biasanya muncul sebagai bagian dari proses pengaturan pendapatan, yaitu ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit. Menurut prinsip pengakuan pendapatan, perusahaan harus mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerjanya telah terpenuhi. Artinya, ketika barang atau jasa sudah dialihkan kepada pelanggan. Pada saat yang sama, perusahaan juga mengakui piutang usaha karena pelanggan berjanji membayar di kemudian hari. Next. Contoh dari pengakuan piutang usaha yaitu misalnya perusahaan Lululemon menjual pakaian yoga kepada pelanggan bernama Jennifer seharga $100 secara kredit. Dalam transaksi ini, pendapatan diakui ketika kendali atas barang sudah berpindah kepada pelanggan. Artinya, ketika Jennifer menerima barangnya, pada saat itulah perusahaan harus mencatat dua hal sekaligus. Yang pertama, account receivable sebesar $100 pada debit dan sales revenue $100 di kredit. Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah memperoleh pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Contoh, next. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian piutang dimulai dari pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai balasan atas penyerahan barang atau jasa. Artinya, ini adalah nilai yang nantinya akan diterima perusahaan dan dari hasil penjualan tersebut. Kemudian, dalam beberapa kasus, harga ini bisa berubah tergantung pada kondisi atau peristiwa di masa depan. Hal inilah yang disebut dengan pertimbangan variabel. Misalnya, bisa saja ada diskon, pengembalian barang, potongan harga, rabat, atau bahkan bonus kinerja. Semua ini termasuk dalam faktor yang dapat mempengaruhi jumlah akhir harga transaksi. Next.
Selanjutnya, ada diskon perdagangan. Diskon ini biasanya diberikan untuk tujuan tertentu. Pertama, untuk menghindari perubahan harga yang sering terjadi pada katalog. Kedua, untuk menyesuaikan harga dengan jumlah pembelian, karena biasanya pembeli dalam jumlah besar mendapat harga lebih murah. Dan yang ketiga, untuk menyembunyikan harga faktur sebenarnya dari pesaing. Jadi, kompetitor tidak mudah mengetahui strategi harga perusahaan. Contohnya seperti di gambar, ada potongan 10% untuk pelanggan retail baru. Next. Berikutnya adalah diskon tunai atau sering disebut diskon penjualan. Diskon ini diberikan agar pelanggan mau membayar lebih cepat, misalnya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, pembeli mendapat potongan 2% jika membayar dalam 10 hari, sedangkan jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari. Selain itu, ada juga istilah metode bruto dan metode neto dalam pencatatannya, yang nanti akan berpengaruh pada cara perusahaan mencatat pendapatan setelah diskon. Next. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengembalian dan potongan penjualan. Dalam ilustrasi ini, misalnya Max Glass menjual kaca anti badai. Next, Lil. Next. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian pengembalian dan potongan penjualan. Dalam ilustrasi ini, misalnya Max Glass menjual kaca anti badai kepada Oliver Builder secara kredit dengan nilai penjualan sebesar $5.000. Dalam perjanjian penjualan, disebutkan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max bisa memberikan potongan harga atau bersedia menerima pengembalian barang. Pada tanggal 4 Januari 2019, penjualan dicatat sebagai berikut. Account receivable sebesar $5.000 di debit dan sales revenue sebesar $5.000 di kredit. Next. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2019, sebagian produk yang dikirim ternyata rusak. Karena itu, Max memberikan potongan atau tunjangan sebesar $300 kepada Oliver. Untuk mencatat piutang ini, dibuat jurnal Sales Return and Allowance pada debit sebesar $300, sedangkan di kredit, account receivable sebesar $300. Dengan kata lain, nilai piutang yang harus dibayar Oliver berkurang karena adanya kerusakan barang. Hal ini termasuk dalam pertimbangan variabel karena mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019, sebelum laporan keuangan disusun, Max memperkirakan akan ada tambahan retur atau potongan penjualan sebesar $100 dari transaksi tersebut. Karena potongan ini belum terjadi, tapi sudah bisa diperkirakan, perusahaan harus mencatat estimasi tersebut agar laporan keuangan tetap akurat. Jurnalnya adalah Sales Return and Allowance sebesar $100 pada debit, sedangkan Allowance for Sales Return and Allowance sebesar $100 pada kredit. Tujuannya agar pendapatan yang dilaporkan mencerminkan nilai yang realistis setelah memperhitungkan potensi retur dan potongan. Next. Sekarang kita akan membahas bagaimana piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Di sini perusahaan memiliki piutang usaha sebesar $500, namun tidak semua piutang diperkirakan bisa ditagih sepenuhnya. Oleh karena itu, perusahaan membuat tunjangan untuk piutang tak tertagih sebesar $25. Akun ini digunakan untuk memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak akan bisa diterima pembayarannya. Jadi, nilai bersih piutang yang benar-benar diharapkan bisa tertagih adalah 500 dikurangi 25, yaitu sebesar $475. Next. Pada laporan posisi keuangan milik Brown Furniture, piutang usaha disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di sini bisa kita lihat account receivable atau piutang usaha dicatat sebesar $500, lalu dikurangi allowance for doubtful account sebesar $25. Hasilnya adalah piutang bersih sebesar $475.
Ini mencerminkan jumlah yang benar-benar realistis untuk diterima perusahaan. Selain itu, ada aset lancar lain seperti kas sebesar $330, persediaan $812, dan beban dibayar di muka sebesar $40. Jika jumlahnya di total aset lancar mencapai $1.657. Next. Berikutnya, ini adalah bentuk penyajian alternatif. Daripada menuliskan pengurangannya secara terpisah, piutang bisa langsung disajikan dalam bentuk neto, yaitu account receivable net of $25 allowance. Artinya piutang usaha sudah dikurangi dengan estimasi piutang tak tertagih sebesar $25, sehingga langsung terlihat nilai bersihnya sebesar $475. Kedua bentuk penyajian ini sama-sama benar, tergantung pada preferensi atau kebijakan pelaporan perusahaan. Next. Sekarang kita lihat bagaimana pencatatan piutang usaha ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Misalnya, perusahaan melakukan penjualan sebesar $100 kepada pelanggan secara kredit. Karena belum diterima kasnya, maka kita mencatatnya sebagai piutang usaha. Jurnal yang dibuat adalah mendebit account receivable sebesar $100 dan di kreditnya allowance dan di kreditnya sales revenue sebesar $100. Artinya perusahaan telah memperoleh pendapatan meskipun belum menerima kasnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita lihat bagaimana transaksi tadi mempengaruhi T-account. Sebelumnya saldo awal piutang usaha adalah $500. Setelah ada tambahan penjualan kredit $100, maka saldo akhir piutang usaha menjadi $600. Sementara itu, allowance for the full account tetap sama yaitu $25 karena transaksi ini hanya menambah piutang bukan memperkirakan kerugian piutang. Next. Sekarang diasumsikan perusahaan sudah menerima pembayaran tunai sebesar $333 dari pelanggan. Artinya, sebagian piutang usaha sudah dibayar, maka jurnalnya adalah cash di debit sebesar 333, sedangkan account receivable di kredit sebesar 333. Jika kita lihat pada T-account, saldo awal piutang adalah $600. Setelah pelanggan membayar $333, maka sisa piutang usaha yang belum dibayar adalah $267. Sedangkan allowance for the full account-nya tetap sama, yaitu $25 karena belum ada penyesuaian atau penghapusan piutang yang tak tertagih. Next. Setelah mencatat penjualan dan penerimaan kas perusahaan, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian untuk memperkirakan piutang yang mungkin tidak tertagih. Dalam kasus ini, next, Lil. Dalam kasus ini, perusahaan memperkirakan tambahan sebesar $500 dari piutang yang ada kemungkinan tidak bisa ditagih. Jadi, jurnalnya itu bad debt expense sebesar $15 di debit, sedangkan allowance for the full accounts sebesar $15 di kredit. Dengan jurnal ini, perusahaan mengakui beban kerugian piutang di laporan laba rugi dan pada saat yang sama menambah saldo cadangan di akun allowance for the full account. Kalau kita lihat di T-account, saldo awal allowance for the full account itu $25. Setelah ditambah estimasi baru sebesar $15, saldo akhirnya menjadi $40. Ini artinya dari total piutang sebesar $267 yang masih ada, perusahaan memperkirakan $40 diantaranya mungkin tidak bisa tertagih. Jadi, nilai bersih piutang yang bisa diharapkan tertagih adalah 267 dikurangi 40, yaitu sebesar $227. Next.
Dengan langkah ini, perusahaan sudah menyajikan piutang secara lebih realistis di laporan keuangan karena sudah memperhitungkan kemungkinan kerugian dari pelanggan yang tidak membayar. Dan ini contoh di account-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Putri Kalila. Selanjutnya ketika ada penghapusan dari uncollectible account $10 itu nanti di jurnalnya AFDA pada account receivable sebesar $10. Di account-nya nanti account receivable-nya di kredit bertambah 10, jadi balance-nya 257, dan di AFDA-nya ada di debit sebesar 10 dan nanti akhir balance-nya jadi 30. Selanjutnya untuk statement of financial position-nya itu di cash sebesar 330, kemudian account receivable-nya itu sebesar 227, inventory-nya sebesar 812, dan prepaid expense-nya sebesar 40, dan nanti total current asset-nya itu sebesar $1.409. Selanjutnya ada account receivable, itu uncollectible account receivable. Itu dia mencatat kerugian kredit sebagai debit pada bad debt expense atau pada uncollectible account expense. Dan di sini bisa menggunakan dua metode. Ada yang pertama direct write off method, yang kedua allowance method. Untuk yang direct write off method ini secara teoritis itu memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak mencatat biaya pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai tunai yang dapat direalisasikan. Dan yang ketiga, tidak sesuai ketika jumlah yang tidak dapat ditagih adalah material. Yang kedua, ada allowance method, itu kerugiannya diestimasi yang pertama dari persentase dari penjualan, yang kedua persentase dari piutang, dan yang ketiga IFRS mensyaratkan ketika piutang tak tertagih berjumlah material. Untuk contohnya itu ketika suatu perusahaan menentukan suatu akun tertentu untuk uh, akun yang tidak dapat ditagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut ke beban piutang tak tertagih atau ke bad debt expense. Contohnya itu pada tanggal 10 Desember, Cruise Ltd menghapus sebagai saldo Yusado sebesar 8 juta yang tidak tertagih. Jadi jurnalnya itu BDE pada account receivable Yusado sebesar 8 juta. Untuk selanjutnya itu uncollectible accounts ini melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada tiap akhir setiap periode. Kemudian memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai kas yang dapat direalisasikan. Dan yang ketiga, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan nilai kas yang dapat direalisasikan menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan masa kini, serta perkiraan masa depan kolektibilitas. Untuk contohnya itu Brown Furniture pada tahun 2019, tahun pertama operasinya, memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini, 150.000 itu masih belum tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya itu bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 10.000. Selanjutnya untuk statement of financial position-nya itu current asset, cash-nya sebesar 15.000, account receivable sebesar 50.000 dikurangi dengan AFDA sebesar 10.000, jadi 140.000, inventory-nya sebesar 300.000, prepaid insurance sebesar 25.000, jadi total current asset-nya sebesar 480.000. Selanjutnya mencatat penghapusan piutang
tak tertagih. Ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara menagih akun yang jatuh tempo dan penagihan itu tampaknya mustahil atau nggak bisa ditagih, perusahaan harus menghapus akun tersebut. Dalam industri kartu kredit, praktik standarnya itu menghapus akunnya pada jatuh tempo selama 210 hari. Contoh dari ilustrasinya itu ketika Brown Furniture itu mengesahkan penghapusan saldo utang sebesar 1.000 yang dimiliki oleh Randali PLC pada tanggal 1 Maret. Jurnal untuk penghapusannya itu AFDA pada akun receivable sebesar 1.000. Kemudian tanggal 1 Juli Randal PLC membayar 1.000 yang telah dihapuskan oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Jadi entry-nya itu account receivable pada AFDA sebesar 1.000 dan entry yang kedua itu cash pada account receivable sebesar 1.000 juga. Selanjutnya estimating the allowance. Pendekatan persentase piutang. Itu dia melaporkan estimasi piutang pada nilai realisasi tunai. Perusahaan ini dapat menggunakan dua metode. Yang pertama one composite rate atau satu tingkat komposit, dan yang kedua itu an aging schedule, itu menggunakan tarif yang berbeda. Contohnya itu di Duncan SA, dia melaporkan informasi keuangannya sebelum penyesuaian, yaitu account receivable di debit sebesar 100.000, AFDA di kredit sebesar 2.000, kemudian sales revenue sebesar 900.000, dan sales returns and allowance sebesar 50.000 di debit. Instruksinya itu menyiapkan jurnal untuk record bad debt expense-nya dengan asumsi Duncan Company itu estimasi bad debts-nya itu yang pertama 5% of account receivable dan yang kedua 5% of account receivable, tapi AFDA-nya itu memiliki 1.500 saldo di debit. Jadi penghitungannya itu yang pertama yang tadi 5% of account receivable itu bad debt expense pada AFDA sebesar 3.000. 3.000 itu dari 100.000 dikali 5%, hasilnya 5.000, nanti dikurangin 2.000 pada yang AFDA awal itu, jadi hasilnya 3.000. Yang kedua itu untuk yang B, itu 5% of account receivable, tapi punya allowance head itu sebesar 1.500 di debit. Untuk jurnalnya itu BDE pada AFDA sebesar 6.500. 6.500 itu dari 100.000 dikali 5%, hasilnya 5.000 ditambah 1.500 dari instruksi soal, jadi hasilnya 6.500. Kemudian selanjutnya ada notes receivable. Itu didukung oleh surat perjanjian resmi, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumennya itu dapat dinegosiasi dan pembuatnya itu menandatangani untuk mendukung penerima pembayaran. Ini bisa berbunga, memiliki tingkat bunga yang ditetapkan atau tanpa bunga. Bunganya itu termasuk jumlah dalam nominal. Untuk notes receivable ini berasal dari pelanggan yang ingin memperpanjang periode pembayaran piutang yang belum dibayar. Bisa juga dari pelanggan beresiko tinggi atau baru. Selanjutnya, pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, lalu penjualan properti, pabrik dan peralatan, dan yang terakhir transaksi peminjaman atau mayoritas surat utang. Untuk pengakuan piutang, untuk pengakuan notes receivable ini, biasanya ada bunga dan jangka waktu tertentu. Cara pengakuannya berbeda. Kalau jangka pendek atau short term itu biasanya di bawah 1 tahun. Dicatat sebesar nilai nominal atau face value. Dikurangi allowance kalau ada kemungkinan tidak tertagihnya. Kalau untuk jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, dicatat berdasarkan present value dari kas yang diharapkan diterima. Jadi bukan hanya nilai nominal, tapi dihitung juga nilai sekarang pakai tingkat bunga pasar. Pengakuan notes receivable ini juga dipengaruhi oleh perbandingan antara stated rate atau bunga yang tertulis di note
dengan market rate. Kalau stated rate-nya sama dengan market rate, itu dicatatnya face value. Kalau stated rate-nya lebih dari market rate, itu dicatatnya di premium, sebagai premium. Dan kalau stated rate-nya kurang dari market rate, itu masuknya ke diskon. Di ilustrasi ini, Bigelow SA meminjamkan 10.000 ke Scandinavian Import. Pinjaman ini berupa not 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Kebetulan juga bunga pasar untuk risiko yang sama juga 10%. Jadi di sini stated rate sama dengan market rate dicatat sebagai face value. Jadi setiap tahun selama 3 tahun Scandinavian itu harus bayar sebesar 1.000, yaitu 10% dari 10.000. Jadi 3 tahun itu ada 3 kali pembayaran. Dan terakhir nanti totalnya itu 1.000 ditambah 1.000 tambah 1.000 ditambah lagi 10.000 yang awalnya itu. Karena bunga yang ditetapkan sama dengan bunga pasar, maka nilai sekarang atau present value dari penerimaan ini sama dengan nilai nominalnya yaitu 10.000. Jadi Begilo mencatat notes receivable sebesar 10.000. Selanjutnya itu adalah catatan yang diterima untuk properti, barang, atau layanan. Dalam transaksi yang dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap wajar, kecuali yang pertama tidak ada tingkat bunga yang disebutkan. Yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan itu dia tanpa alasan atau tujuan. Yang ketiga, nilai nominal wesel berbeda secara material dan nilai nominalnya, harga penjualan tunai saat ini atau dari nilai pasar instrumen utang saat ini. Ilustrasinya ketika Oasis Development CO menjual sebidang tanah sudut kepada Rusty Pelikan sebagai lokasi restoran. Sebagai gantinya, Oasis menerima surat utang berjangka waktu 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar $35.247 dan tanpa suku bunga tetap. Tanah tersebut awalnya bernilai $14.000. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000. Oasis menggunakan nilai pasar wajar itu tanah tersebut sebesar 20.000 sebagai nilai sekarang dari Wesel. Jadi dia mencatat penjualannya itu notes receivable sebesar 20.000 di debit, land sebesar 14.000 di kredit, dan gain on sale of land sebesar 6.000 di kredit. Itu 20.000 dikurangi dengan 14.000. Selanjutnya penilaian piutang Wesel. Perusahaan mencatat dan melaporkan nota jangka pendek piutang pada nilai kas yang dapat direalisasikan. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian piutang Wesel jangka pendek dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait persis sama dengan untuk piutang dagang. Penghentian pengakuan piutang ini yang pertama ketika piutang tidak lagi memiliki nilai, yaitu hak kontraktual terhadap arus kas piutang tidak ada lagi. Dan yang kedua, apabila suatu perusahaan mengalihkan, misalnya menjual suatu piutang kepada perusahaan lain, maka dengan demikian resiko dan manfaat kepemilikan tersebut beralih kepada perusahaan lain yang dikasih tersebut. Ada berbagai alasan pengalihan piutang ke pihak lain. Yang pertama mempercepat penerimaan uang tunai, yang kedua kompetisi, yang ketiga jual piutang karena uang sedang terbatas, dan yang terakhir penagihan atau penarikan memakan waktu dan mahal. Penagihan piutang menjadi uang tunai juga dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama penjualan piutang dan yang kedua pinjaman yang dijamin. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Rifa. Oke, baik. Berikut ini adalah ilustrasi dari dari sales of receivable. Nah, factoring adalah cara perusahaan mendapatkan uang tunai dengan menjual piutang dagangnya kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Tujuan utamanya adalah mempercepat penerimaan kas, mengurangi risiko gagal bayar dari pelanggan, dan menghemat biaya serta waktu untuk menagih. Nah, proses dasarnya seperti yang ada di ilustrasi 7.14. Yang pertama itu perusahaan sebagai penjual piutang itu akan kirim daftar piutang ke vektor. Yang kedua, vektor atau pembeli piutang
akan memeriksa kualitas piutang, apakah bisa tertagih atau tidak. Yang ketiga, faktor setuju beli. Langsung kasih cash ke perusahaan, tapi dikurangi biaya. Yang keempat, kalau ada retur barang atau potongan penjualan, vendor biasanya tahan sejumlah dana untuk cadangan untuk berjaga-jaga. Nah, jenis factoring itu ada dua. Yang pertama, tanpa tanggung jawab. Itu kalau pakai sistem ini, perusahaan menjual piutangnya secara putus ke vendor. Setelah dijual, perusahaan sudah tidak lagi punya urusan dengan piutang tersebut, termasuk kalau nanti ada pelanggan yang tidak mau atau tidak mampu bayar. Semua risiko gagal bayar ditanggung oleh vendor. Nah, yang kedua itu ada dengan tanggung jawab. Jenis ini kelihatannya sama-sama menjual piutang, tapi sebenarnya tanggung jawab atas risiko tetap ada di pihak perusahaan penjual. Jadi, kalau ada pelanggan yang tidak bayar, vendor bisa meminta perusahaan mengganti kerugian tersebut. Next. Sell without guarantee. Yang pertama, pembelian menanggung risiko penagihan dan menyerap segala biaya kerugian kredit. Yang kedua, transfer adalah penjualan langsung piutang. Ketiga, penjual mencatat kerugian pada penjualan. Keempat, penjual menggunakan akun piutang dahulu untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Next. Next. Nah, yang di sini dapat terlihat ilustrasi dari sell without guarantee. Nah, Crash Tekstil memfaktorkan piutang usaha sebesar $500 kepada komersial factors tanpa jaminan. Komersial factors membebankan biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menahan jumlah yang setara dengan 5% dari piutang untuk kemungkinan penyesuaian. Crash Tekstil dan Komersial Vektor membuat jurnal entry berikut untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan. Untuk dari sisi Crash Tekstil itu, jurnalnya cash sebesar 460.000, dua firm Vektor sebesar 25.000, loss on sale of receivable sebesar 15.000 pada accounts not receivable sebesar 500.000. Sedangkan dari sisi komersial factors, itu jurnalnya adalah accounts not receivable sebesar 500.000 pada due to customer sebesar 25.000, interest revenue sebesar 15.000, dan cash sebesar 460.000. Boleh di next? Berikutnya ada sell with guarantee. Penjual menjamin pembayaran kepada pembeli dan transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang-kadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Nah, untuk sell with guarantee ini, jurnalnya itu berbeda dengan yang tidak menggunakan guarantee. Untuk yang guarantee itu, jurnalnya pada sisi Crash Tekstil itu cash sebesar 460.000, dua firm factor sebesar 25.000, finance charge sebesar 15.000, pada resource liability sebesar 500.000. Sedangkan dari sisi commercial factors itu